Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali. Semoga semuanya kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk terus belajar walaupun kondisi kita terbatas oleh jarak, terbatas oleh tempat yang kita tidak bisa bertatap muka langsung. Hari ini kita akan belajar tentang daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang komposisi dari dua buah fungsi dan inverse ya. Sekarang kita akan mempelajari secara mendasar bagaimana fungsi itu bisa terdefinisi ya. Jadi dia harus punya daerah asal dan juga daerah hasil ya. Oke. Lanjut, kita langsung saja ke soal berikut. Jadi kita belajar berdasarkan soal ya. Baik, ini dia soalnya. Ini soalnya saya ambil dari ujian nasional ya, ujian nasional untuk MA, IPA, IPS ya. Saya ambil mix gabung. Baik, ini saya perbesar. Daerah asal dari fungsi fx ya, fx sama dengan akar 3x tambah 5 per 3x tambah 2 ya. Fx sama dengan akar 2x tambah 5 per 3x tambah 2. Baik, kita tuliskan soalnya ya. Oke, maaf sebentar. Kita tuliskan soalnya di tempat untuk menuliskannya ya. Oke, kita pakai ini. Akar fx sama dengan akar 2x tambah 5 dibagi dengan apa tadi? Akar 2x tambah 5 dibagi dengan 3x tambah 2. Oke, ini soalnya ya. Akar 2x tambah 5 per 3x tambah 2. Oke. Ada simbol di sana x. Ini ya. Ada simbol seperti ini. X anggota, ini dibacanya X, yang ini dibacanya adalah X anggota R ya. X anggota R. R itu apa? R itu adalah himpunan bilangan real ya, himpunan bilangan real. Bilangan real itu kita ibaratkan sebuah garis, di tengah-tengahnya 0, kemudian ke kiri ini bagian negatif yang tak terhingga, kemudian di bagian kanan ini positif yang tak terhingga ya. Itulah bilangan real ya, ini bilangan real ini. Oke. Tapi apakah semua bilangan real bisa kita gantikan ke nilai X? Ingat, pertanyaannya kalau ditanya daerah asal adalah apakah semua bilangan bisa memenuhi fungsi ini? Fungsi ini. Apakah semua bilangan bisa memenuhi fungsi ini? Itu pertanyaannya ya. Oke, bagaimana mengerjakannya? Pertama, yang harus kita ingat adalah pertama, tidak boleh membagi dengan 0 ya. Tidak boleh membagi dengan 0 ya. Oke, membagi dengan 0. Ini nggak boleh ya. Tidak boleh membagi dengan 0. Oke. Tidak boleh membagi dengan 0. Itu syarat yang pertama. Mana yang tidak boleh membagi dengan 0? Perhatikan. Ini berarti. Ini tidak boleh 0. Kenapa nggak boleh membagi dengan 0? Coba simak baik-baik ya. Ketika saya punya 200 permen ya. Saya punya nggak usah 200 permen ya, 200 buku misalkan. Saya punya 200 buku. Kemudian ingin saya bagikan ke 0 orang. Ke 0 orang. Apakah saya bisa bergerak membagikannya? Misalnya nih saya lagi di depan kelas ini.
Kemudian saya punya 200 buku nih. Tetapi di dalam kelas itu hanya ada saya. Siswanya tidak ada. Saya ingin membagikan 200 buku ini ke 0 siswa, Apakah saya bisa bergerak? Tangan saya bisa memberikan nggak? Tidak bisa. Tangan saya tidak bisa memberikan loh. Yang mau diberikan tidak ada. Bukan yang mau diberikan. Orang yang mau menerima buku itu tidak ada. Maka saya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke? Paham ya? Nah, jadi itu kenapa dia tidak boleh membagi dengan 0. Nah, sekarang kita kerjakan. Karena yang 3x tambah 2 ini ya, 3x tambah 2 itu tidak boleh 0, maka 3x tambah 2, kita pakai warna hitam saja. 3x tambah 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, simbolnya seperti itu ya. Tidak boleh sama dengan 0. Ini simbolnya. Oke. Ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, tinggal kita kerjakan. Berarti 3x tidak boleh sama dengan negatif 2. Betul ya? Kemudian x-nya berarti tidak boleh sama dengan negatif 2/3. Oke, jadi x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2/3. Oke, ini syarat yang pertama sudah kita selesaikan ya. Ini syarat pertama sudah kita selesaikan. Oke. Lanjut lagi. Kita perhatikan yang di awal tadi ya. Fx sama dengan 2x tambah 5. Akar 2x tambah 5. Oke. Per 3x tambah 2. Yang ini sudah kita selesaikan. Oke, yang ini yang bawah. Sekarang bagaimana dengan penyebutnya? Akar 2x tambah 5. Akar 2x tambah 5. Berarti ada akar di sana. Oke, kita tuliskan ya. Kita tuliskan ke sini. Akar ya. Akar 2x tambah 5. Oke, akar 2x tambah 5. Oke. Apa yang kalian tahu tentang akar? Apakah kalian pernah mencoba mencari dari, kan ini ingat ya, ini X. Kita belum tahu X-nya. X yang mana saja yang boleh kita ganti. Misalkan X-nya kita ganti dengan berapa ya? Katakanlah 10 misalkan. X-nya sama dengan 10. X-nya sama dengan 10. Kalau kita taruh ke sana, maka jadinya berapa itu? Akar dari 20 tambah 5, ya kan? Ada akar 20. Akar 25 yaitu sama dengan 5. Oke, jelas ya? Tapi bagaimana kalau misalkan kita ganti X-nya dengan berapa enaknya? Misalkan kita ganti X-nya dengan katakanlah negatif 10, ya kan? Ini X-nya sudah 10 nih. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 10. Oke, X-nya kita ganti dengan negatif 10. Maka akar dari berapa tadi? 2 kali negatif 10 tambah 5. Oke. Ini akan sama dengan berapa nih? Negatif 20 tambah 5. Negatif 20 tambah 5. Berarti akar dari negatif 15. Ada yang bisa mencari akar dari negatif 15? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalian akan sangat kesusahan ya. Karena kita bicaranya di bilangan real ini ya, bilangan real. Oke, ini bilangan real. Bilangan real itu berarti dia sesuatu yang jelas ya, nyata. Oke. Berarti tidak semua nilai X itu boleh menggantikan ke fungsi tersebut ya. Oke, maka sekarang kita kerjakan ya. Artinya apa? Berarti syarat yang kedua, kalau tadi syarat yang pertama tidak boleh membagi dengan 0. Syarat yang kedua kita tuliskan. Apa syarat yang kedua? Oke, tidak boleh. Nah, akar itu selalu bernilai positif ya. Akar selalu bernilai positif.
positif. Oke. Akar selalu bernilai positif atau 0 ya kan? Atau 0. Oke. Bagaimana menuliskannya ya? Bagaimana menuliskannya? Sekarang kita perhatikan. Tadi akar 2x tambah 5, kita akan mengerjakannya. Bagaimana mengerjakannya? Apa ini maksud dengan akar selalu bernilai positif atau 0? Oke. Bagaimana menuliskannya? Akar berarti yang di dalamnya tadi ya, yang di dalamnya 2x tambah 5 itu harus selalu positif ya. Berarti lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dia ya. Maka kita kerjakan 2x harus lebih besar sama dengan negatif 5. Maka x harus lebih besar dari negatif 5/2 ya. Jadi x harus lebih besar dari negatif 5/2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi kita sudah punya dua syarat yang sudah dipenuhi. Kita simpulkan ya. Pertama tadi yang mana? Ini ya. X tidak boleh sama dengan negatif 2/3. Kemudian X lebih besar sama dengan negatif 5/2. Oke, kita tuliskan di sini, kita simpulkan. X yang pertama itu adalah X tidak boleh sama dengan berapa tadi? Negatif 2/3 ya. Negatif 2/3. X tidak boleh sama dengan negatif 2/3. Dan X-nya lebih besar dari negatif 5/2 ya. Negatif 5/2. Oke. Ini syarat yang harus dipenuhi ya. Oke, sekarang kita perhatikan jawabannya ya. X lebih besar sama dengan negatif 5/2. X tidak boleh sama dengan negatif 2/3. Berarti jawabannya adalah yang C ya untuk soal berikut ini. Oke, jadi tolong dipahami ya dua syarat yang tadi. Baik, kita break sejenak ya. Nanti akan saya berikan lagi soal masih tentang daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi ya. Baik, terima kasih. Silakan dipahami, dicatat kalau perlu dicatat. Kalau sudah diingat tidak apa, tidak harus mencatat. Tapi saran saya, ilmu itu diikat dengan menulis. Terima kasih.